Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Azer, pada pelajaran tentang konsep kesejahteraan dalam koperasi dengan topik sejahtera versus kaya. Pada pelajaran kali ini, kita akan membandingkan antara sejahtera sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya dengan kaya. Meskipun saya sudah menyebutkan bahwa kekayaan itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan, tapi sebenarnya di mana letak pembeda antara keduanya? Nah, menjadi kaya atau sejahtera. Sebagaimana sebagian dari kita mungkin bertanya, apa bedanya kaya dengan sejahtera? Mungkin selama ini kita beranggapan bahwa kaya dan sejahtera itu hakikatnya sama saja. Hidup senang, bisa beli apa saja, bisa berlibur kemana saja, tidak kekurangan duit, atau bentuk-bentuk kesenangan lainnya. Atau kita mungkin berpikir, bagaimana kita bisa sejahtera kalau tidak kaya? Bagaimana bisa hidup senang kalau tidak punya harta yang banyak? Bagaimana kita bisa hidup tenang kalau sering misalnya dikejar-kejar penagih hutang dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apa benar begitu? Jika Anda sudah mengikuti dan memahami 3 pelajaran sebelumnya, saya yakin Anda bisa menjawabnya. Tinggal sekarang kita membedakan antara keduanya. Kaya dan sejahtera adalah dua kondisi yang berbeda. Kaya belum tentu sejahtera, dan sebaliknya sejahtera juga belum tentu kaya. Kalau sejahtera adalah kemampuan dalam memenuhi setiap kebutuhan sesuai nilai diri dalam masa tertentu. Nah, tentang masa tertentu ini belum saya jelaskan di pelajaran sebelumnya. Misalnya begini, kita masih pakai contoh si Bedu dan si Bejo. Si Bedu dan si Bejo masing-masing misalnya punya uang 100 juta. Dan untuk memenuhi kebutuhannya, si Bedu menghabiskan 5 juta per bulan. Sedangkan si Bejo membutuhkan minimal 20 juta tiap bulan untuk kebutuhan dan gaya hidupnya. Maka dari contoh kasus ini, si Bedu jauh lebih sejahtera karena dengan duit 100 juta yang sama nilainya dengan punya si Bejo, tapi dia bisa lebih lama bertahan hidup dari si Bejo. Dengan duit segitu, si Bedu bisa bertahan hingga 20 bulan. Sedangkan si Bejo hanya 5 bulan. Selanjutnya, sedangkan kaya artinya secara umum adalah memiliki harta atau aset yang banyak. Anda akan disebut orang kaya oleh tetangga Anda jika, misalnya, Anda menempati rumah besar dan bagus, mobil Anda banyak, dan penampilan Anda parlente, fashionable, atau trendy. Tapi, kita sama-sama mengetahui rumus akuntansi kan, bahwa harta sama dengan modal tambah hutang. Berarti, salah satu komponen utama untuk memiliki harta yang banyak sehingga menjadi kaya itu adalah hutang. Jadi kalau mau kaya, tinggal kasih banyak saja hutangnya, ya kan? Saya beneran serius mengatakan ini. Ini benar-benar faktual. Tidak sedikit di antara kita menumpuk hutang untuk hal-hal yang sekedar memenuhi keinginan akibat dari persepsi diri kita atas kehidupan orang lain. Kita melihat tetangga yang punya mobil baru, pikiran kita jadi kacau. Dan terus-terus berpikir untuk bisa segera ganti mobil juga. Padahal mobil kita seringnya hanya terparkir di garasi misalnya. Katanya biar hemat bensin, karena banyak macet, jadi naik ojol aja kemana-mana. Atau Anda lihat teman kerja punya HP model terbaru. Anda jadi kepikiran, kok bisa dia punya HP baru padahal gaji dia sama saja dengan gaji Anda. Akhirnya, Anda pun cari-cari brosur leasing HP dan kredit HP lah Anda. Atau
Contoh-contoh lainnya yang akhirnya membuat Anda ingin kelihatan kaya, kelihatan punya, dan tidak mau kalah dengan orang lain. Apakah itu salah? Bagi saya ya tidaklah. Hidupkan hidup Anda. Yang dikejar debt collector kan Anda juga. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa penyakit seperti ini sudah sangat menggerogoti sebagian besar di antara kita. Untuk terlihat kaya, kita akhirnya mengorbankan kesejahteraan kita dan berakhir dengan hidup yang tidak tenang. Selanjutnya, kesejahteraan memiliki unsur utama yaitu kebahagiaan dan ketenangan. Sedangkan kaya lebih cenderung melakukan eksploitasi termasuk pada diri sendiri. Nah, kebahagiaan dan ketenangan dengan apa yang kita miliki saat ini kuncinya adalah keikhlasan dan rasa syukur. Kita ikhlas menerima apapun hasil dari keringat dan kerja keras kita, tentunya setelah kita melakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Dan karena itu, maka kita bisa merasakan arti syukur yang sesungguhnya. Kita sulit bersyukur jika tidak khatam ilmu ikhlas loh. Beneran. Di sisi lain, untuk menjadi kaya, tidak jarang mereka melakukan eksploitasi. Mereka tega menggaji burunya dengan rendah karena alasan efisiensi. Padahal sebenarnya agar keuntungannya tidak berkurang. Bahkan sampai-sampai tidak jarang kita mengeksploitasi diri kita sendiri agar bisa terlihat kaya. Seperti contoh tadi. Selanjutnya, kesejahteraan itu berfokus pada hakikat kemanusiaan. Sedangkan kekayaan itu bermuatan utama pada keserakahan dan ketamakan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia dengan keistimewaannya memiliki akal dan pikiran. Kelebihan inilah yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk Tuhan lainnya. Dan kesejahteraan itu lahir dari bimbingan akal dan pikiran manusia. Sehingga kesejahteraan itu tidak akan pernah bisa lepas dari hakikat kemanusiaan itu sendiri. Beberapa aspek dari hakikat kemanusiaan, selain bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan, juga bahwa manusia itu sebagai kesatuan jiwa dan raga. Kesejahteraan tidak dapat dicapai tanpa memedulikan dua hal ini. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan adalah bentuk pemenuhan kebutuhan raga manusia. Sedangkan mencukupinya sesuai nilai diri yang disematkan adalah bentuk pemenuhan atas kebutuhan jiwanya. Selain itu, manusia juga adalah makhluk sosial, di mana seluruh kebutuhan manusia tidak mungkin dapat dipenuhi secara mandiri. Manusia membutuhkan manusia yang lain untuk tujuan itu. Ada hubungan pengaruh timbal balik antara manusia secara individu dengan manusia secara sosial atau bermasyarakat. Belum lagi kita berbicara tentang aspek-aspek lainnya, seperti manusia sebagai makhluk berbudaya, manusia sebagai makhluk susila, atau manusia sebagai makhluk beragama. Kesemua aspek ini tidak akan pernah lepas tentang penciptaan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Di sisi lain, saat manusia sudah terjerumus dalam kecintaan pada harta benda dan kekayaan, maka tak jarang manusia meninggalkan akal pikirannya. Kemanusiaan pun dikendalikan oleh hawa nafsu. Begitu pula, harta dan kekayaan ini sesungguhnya sangat bersahabat karib dengan ketamakan dan keserakahan. Itulah kenapa kalau dalam Islam Allah menjanjikan ganjaran pahala yang sangat besar bagi orang kaya yang dermawan. Bahkan dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa orang-orang kaya yang dermawan itu akan diberikan kebebasan untuk memilih 9 dari 10 pintu surga untuk dimasukinya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa sungguh seandainya anak Adam diberikan satu lembah yang penuh dengan emas, pasti dia akan ingin memiliki lembah yang kedua.
Dan jika seandainya dia sudah diberikan lembah yang kedua, pasti dia ingin lagi mempunyai yang ketiga. Tidak ada yang dapat menutup perut anak Adam kecuali tanah. Nah, ketakutan terbesar orang kaya itu adalah kehilangan atau bahkan berkurangnya harta mereka meskipun secuil. Kadang mengeluarkan hartanya untuk tujuan berderma pun harus dihitung berapa pengembalian yang bisa didapatkan lagi dari jumlah yang telah dikeluarkan. Setidaknya citra dermawan bisa melekat pada dirinya. Dan itu ada memang harga yang harus dikeluarkan. Pun tidak sedikit hubungan kemanusiaan juga rusak karena gara-gara harta. Adik kakak saling bunuh karena harta. Anak yang memperkarakan orang tuanya karena harta. Dan contoh-contoh lain yang telah banyak merusak hubungan kemanusiaan yang disebabkan karena harta. Ini karena harta tidak memiliki kerabat atau saudara atau sahabat kecuali keserakahan dan ketamakan. Maka untuk menjadi individu yang sejahtera melalui kekayaan, kita harus menggunakan harta sebagai alat untuk mencapainya, bukan sebagai tujuan untuk dicapai. Nah, demikianlah pelajaran untuk topik kali ini. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Terima kasih.